warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim dan ini akhir majlis dari bab ini, fasal ini. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu an la yajlisa, agar dia tidak duduk qariban, dekat, minal ustaz, dengan gurunya, dengan ustadznya, inda sabakid darsi, saat pelajaran berlangsung, bi ghairi daruratin, tanpa adanya kondisi darurat. Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di dalam syarah beliau menyebutkan makna as-sabaq tanpa darurat. As-sabaq itu adalah urutan giliran membaca setoran di hadapan syekh dan pengaturannya. Dahulu para murid mendatangi syekhnya, lalu mereka mengatur urutan mereka sendiri. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka giliran membaca dimulai dari yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, sampai mereka semua bergiliran membaca kitab atau ilmu apa saja yang mereka inginkan. Baik. Maka jika ingin duduk saat giliran membaca, hendaklah ia tidak duduk terlalu mepet, melainkan memberikan ruang yang lapang bagi gurunya, kecuali jika ada sesuatu yang darurat. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam kondisi saat ini, duduk sebagian di kelas itu pakai bangku tentu tidak terlalu dekat. Ya kan? Tapi duduk di halaqah, itu bisa saja. Seperti antum setoran pagi itu. Paham ya? Berarti setoran yang seperti itu tuh ada dasarnya. Baik. Bal yanbaghi an yakuna bainahu, bahkan semestinya adalah jarak antara dia wa bainal ustaz, di antara dia dan ustadznya, gurunya, qadrul qausi, seukuran satu busur panah. Berapa itu? Ukuran satu busur panah itu ya sekitar antara 1,2 meter atau 3 meter sampai 1,8 meter, begitulah. Jadi adanya jarak. Fahim tuh? Itu tidak mesti begitu. Tapi itu menunjukkan apa? Menunjukkan
ta'zim terhadap guru. Ya. Berarti Quran Busur itu kan panjangnya mungkin hampir 2 meter atau 1,8 meter. Berarti ya sekitaran itu, 1,5 meter begitu. Taib. Atau kisaran-kisaran itulah. Taib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sikap apa? Sikap ta'zim terhadap guru. Fa innahu aqrabu ila ta'zimi, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada perbuatan atau perilaku ta'zim. Nah, fa innahu aqrabu ila ta'zim. Perbuatan itu lebih dekat kepada sikap menghormati guru. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, tentu agar tidak menyesakkan posisi guru dan membuat guru itu terasa risih, terganggu, tidak nyaman. Jadi ternyata sepanjang sejarah keilmuan, para ulama mengajarkan para talabatul ilmi untuk membuat gurunya nyaman. Ini tidak sulit untuk dipahami, ya. Dan dalam poin ini ada hal yang perlu saya ingatkan kembali. Perkataannya Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala di dalam ta'zimul ilmi. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks kekinian dalam Ma'qidur Rabi' Asyar. Ya, poin ke-14 dari 20 poin yang beliau sebutkan dalam ta'zim. Ya, ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum. Ya, memuliakan ahli ilmu dan mengagungkan ahli ilmu atau memuliakannya. Taib. Ya, karena kemuliaan ahli ilmu itu besar, ya. Karena mereka adalah aba' liruh. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala. Guru itu, syekh itu adalah abun liruh, bapak bagi ruh. Sebagaimana orang tua kita abun lil jasad, bapak bagi jasad. Baik, maka setelah beliau menyebutkan poin-poin pentingnya dengan hadis laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu, tidaklah termasuk di antara golongan kami, tidaklah termasuk di antara umat kami orang yang tidak memuliakan yang besar di antara kami dan tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui haknya orang alim kami. Ini dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan, menukilkan ijma' ala tauqiril ulama wa ikramihim. Adanya ijma' kewajiban mengagungkan, memuliakan ahli ilmu. Nah, lalu setelah beliau menyebutkan kalau ketika guru ada salah maka ada tahapan-tahapannya. Idza adzallatil alim. Nah, ma'rifatul wajib idza adzallatil alim. Nah, itu ada 6. Beliau sebutkan poin-poinnya. Ini yang hari ini tidak diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Lalu di bagian akhir bab ini beliau mengatakan begini. Perhatikan apa yang beliau sebutkan. Wa mimma, di antara yuhadzaru minhu, yang harus diwaspadai dari perkara-perkara adab ini adalah mimma yattasilu bitauqiril ulama. Dengan perkara dari perkara-perkara memuliakan ilmu ini adalah mimma yattasilu bitauqiril ulama, itu wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bitauqiril ulama, di antara yang perlu diwaspadai dari poin-poin tentang memuliakan para ulama, ma suratuhu at-tauqiru, perbuatan yang bentuknya itu, rupanya itu, tampaknya seperti at-tauqir, memberikan penghormatan. Tetapi sayang, sejatinya wa maluhu al-ihanatu wa tahqir. Sayangnya hasil akhirnya
Wa ma'aluhu al-ihana wa tahqir. Ujungnya apa yang terjadi? Justru penghinaan dan perendahan. Nah, jadi ihanah malah yang terjadi. Tahqir. Apa contohnya? Kal izdihami 'alal alim. Seperti berdesakan di sekitar seorang alim. Saat dia berjalan atau saat dia duduk, wa tadyiqi 'alaihi, dan mempersempit ruang geraknya, wa iljaihi ila a'sari subul, dan memaksanya menempuh jalan yang sulit sehingga sulit dalam beraktivitas. Allahul musta'an. Mungkin mau salaman seorang alim, tapi tiba-tiba membuat mereka jadi sempit. Nah, ini perlu diperhatikan ketika meminta fatwa atau bertanya kepada seorang syekh, seorang ustadz dalam perjalanan pulang darasnya. Kan di antara kebiasaan para penuntut ilmu ya yang kita lihat bertanya kepada syekh, baik itu di Masjid Nabawi dan di mana-mana tempat ya ikhwan. Maka hal ini perlu diperhatikan. Sebab jangan sampai kita menjadikan diri kita ini kurang adab, al-ihanah wa tahqir terhadap seorang alim tersebut, meremehkan, ya, menghinakan seorang alim dengan sikap kita yang tidak baik tersebut. Ya, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Naam, ini catatan terhadap poin ini. Bisa dimengerti itu? Guru kadang sudah pegang buku, tiba-tiba mau salaman. Bukunya kiri kanan. Kalau diambil bukunya, mungkin hal lain. Saya bawa Allah Ustaz. Dan nyampe dia ke tempat itu, baru salaman. Nah, itu mungkin. Tapi dia dalam perjalanan, sedang laju, tiba-tiba di stop. Mau salaman ternyata. Ini kurang tepat. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu mungkin. Mungkin ada berita penting, urgen sekali, Assalamualaikum. Mungkin dihambat, kemudian mungkin salaman atau tidak salaman enggak apa-apa. Udah cukup salam. Nah, itu lain ceritanya. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan pula semua waktu. Jadi antum jangan lurus laras saja kata orang sini, luwi lari aja. Bisa dipahami? Tidak begitu. Jangan cerdaslah, jangan seperti orang apa? Fuqala. Ada satu kitab dibacakan oleh guru saya dulu, Ustaz Habibie Ihsan rahimahullah, Akhbarus Fuqala. Akhbarus Fuqala itu kabar tentang orang-orang yang berperilaku kasar, perilaku tidak enak. Di antara orang yang sakil itu adalah dia habis bersin acin. Terus salaman dia sama orang. Itu kacau itu. Itu sangat tidak baik. Itu dicantumkan dalam buku Akhbarus Fuqala karya Syekh Az-Zamzami rahimahullah. Ya. Baik. Jadi terhadap guru jangan berlaku sakil. Jangan membuat guru tuh jadi jengkel. Bisa dipahami ini? Jangan membuat guru jadi jengkel. Ada lagi pamannya guru punya laptop. Keingintahuan kita seorang murid itu jangan sampai membuat kita jadi kurang adab. Nah, sehingga jadilah su'ul adab kita. Itu poinnya yang harus kita ambil. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak contoh-contoh yang lain. Banyak contoh-contoh yang lain, tidak hanya duduk saja. Guru makan, ustadz lagi minum dan yang lain-lain. Pokoknya jaga hati guru itu jangan sampai mereka jadi jengkel kepada kita. Ya, itu harus dijaga oleh seorang talibun ilmi. Para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqiz dzamimati, dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan harusnya mengganti dirinya ini dengan akhlak mahmudah. Akhlak itu adalah perilaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tulis satu buku judulnya Akhlak dan Adab Para Penuntut Ilmu. Apa judul bukunya? Akhlak. Buku ini pernah kami pelajari dulu. Akhlak. Buat daurah kami dulu untuk remaja masjid. Ustaz Heri Purnama ketika itu. Yang menjadi pematerinya di Masjid Mukhlisin ketika itu. Ya, waktu saya masih jadi pembina rahis di SMA. Ini buku yang kami pelajari. Kita baca dulu buku ini. Nah, ini adab dan akhlak penuntut ilmu. Nah, itu judulnya. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Nah, ini kitab ini pernah saya minta Ustazana. Itu tahun-tahun berapa itu? Awal-awal saya belajar di kajian-kajian asatizah kita. Nah, itu kita minta Ustaz Abu Laila Heri Purnama, Abu Salma ya. Heri Purnama, Salma atau Laila, kunyah beliau itu. Abu Laila Al-Athari. Baik. Nah, Ustaz Heri Purnama untuk membahas kitab. Masya Allah. Di antara hal yang juga beliau pernah sebutkan ketika mengisi kajian di sini, ya di antara adab menuntut ilmu itu adalah harusnya murid itu tentu lebih duluan hadir ketimbang guru. Nah itu juga. Nah, itu harus perhatikan ini. Jangan guru terlalu sering menyebut kita, pasang peci baik-baik. Nah, pasang pecimu, jangan kita aja yang selalu disebut oleh guru. Ya, seperti, pasang pecimu bagus-bagus. Nah, barakallahu fiikum. Nah, fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Nah, ini dia. Ini adalah bagaikan anjing-anjing maknawi. Ungkapan ini luar biasa. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Tidaklah masuk para malaikat satu rumah yang ada dalamnya anjing ataupun gambar. Wa innama yata'allamul insanu biwasitati malakin. Hanya saja manusia itu belajar dengan perantara para malaikat. Nanti kita terangkan. Wal akhlaqudz dzamimatu, dan akhlak dzamimah yang tercela, tu'rafu, diketahui fi kitabil akhlak, dalam kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha, dan kitab kita ini la yahtamilu bayanaha, tidak cukup ruang untuk menjelaskannya secara rinci. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Silakan lihat syarahnya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam hal ini. Coba antum tampilkan syarahnya Syekh Al-Utsaimin dalam perkara ini. Jadi begini. Akhlak tercela itu, itulah orang-orang yang tidak beradab, su'ul adab. Tidak beradab berarti disebut dengan biadab. Ungkapan anjing kilabun ma'nawiyatun, ini ungkapan yang sangat mendalam dalam memperbaiki diri seorang talib.
dan membekali diri seorang penuntut ilmu dengan apa yang membantunya dalam mengagungkan ilmu ini. Ya, tengok itu syarahnya. Dengan menjaga diri dan menjauhi akhlak buruk. Karena jika hati terhimpun akhlak-akhlak buruk, maka akan menyeretnya pada kebinasaan. Wi'a'ul ilmi itu adalah hati. Makanya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala itu mencantumkan dalam Khulasah Ta'zimul Ilmi, poin pertama dalam menuntut ilmu adalah tathiru wi'a'il ilmi, menyucikan wadahnya ilmu. Wi'a'nya ilmi adalah wahwal qalbu, kata beliau, hati. Allahul musta'an. Artinya ilmu itu kan cahaya. Sebagaimana perkataannya Al-Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Syekh Waki' akan jeleknya hafalanku. Apalah jeleknya hafalan Imam Syafi'i, kecil juga ada hafal Quran. Tapi mungkin sedikit ada lupa, atau mungkin beliau perlu mengingat dulu. Tidak hafal di luar kepala. Poin satu kata misalkan. Lalu beliau mengadu kepada gurunya. Gurunya mengajarkan untuk meninggalkan maksiat dan mengabarkan kepada beliau bahwa sungguhnya ilmu adalah cahaya-cahaya tidak akan berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kalaulah anjing saja tidak mau masuk ke dalam rumah. Kalau malaikat saja, saya ulangi. Kalau malaikat saja tidak mau masuk ke dalam rumah ada anjing dan gambar di dalamnya, apalagi patung atau gambar, maka demikian pula lah ilmu tidak mau masuk lengket kepada orang-orang yang punya kilabun maknawiyatun, di dalam dirinya adanya anjing-anjing maknawi. Apa itu anjing-anjing maknawi? Anjing maknawi itu adalah al-akhlaqudz dzamimah, akhlak yang tercela. Seperti yang beliau katakan, wa yanbaghi li talibil ilmin an yahtariza anil akhlaqidz dzamimah fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Seorang penuntut ilmu seyogyanya untuk menghindari diri dari akhlak yang tercela, karena akhlak yang tercela adalah anjing-anjing maknawi. Allahul musta'an. Nah, ini perkataan yang sangat dalam, kata saya Al-Utsaimin hafizahullah. Ya, perkataan yang sangat dalam, kata beliau. Allahu akbar. Baik. Jadi adanya akhlak tercela itu di hati itu bagaikan adanya anjing di dalam rumah. Ya. Anjing tidak masuk. Demikian pun akhlak yang tercela menetap di hati. Anjing tidak, ilmu tidak masuk. Ilmunya tidak bermanfaat. Coba nih, wahadhihi kalimatun jami'atun fi islahil muta'allim wa imdadihi bima yu'inuhu ala ta'zimil ilmi. Itu perkataan beliau. Nampak di sini? Oh, enggak antum tampilkan ya? Naam. Kalimatun jami'atun fi islahil muta'allimi. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ungkapan seperti ini, wa hadzal ma'na masyhurun an jama'ati minal mutakallimin fi ahwalil qulub kal Ghazali fi Ihya Ulumuddin wa Abil Abbas Ibnu Taimiyah wa Tirmidzi Abu Abdullah Ibnu Qayyim fi Miftah Daris Sa'adah. Ini ungkapannya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi ini dikenal di kalangan para ulama yang menulis tentang hati. Ya. Nah, seperti di dalam kitabnya mutakallimin, ya, termasuk Al-Ghazali. Taib, ini dikenal ungkapan seperti ini. Demikian juga tidak ada dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Taimiyah, demikian juga dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala.
Jadi kalangan para ulama yang bahas tentang keadaan hati. Ya. Al-Ghazali dalam Ihya-nya, atau Abu Abbas Ibnu Taimiyah dan muridnya Abu Abdillah Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Miftah dari Sa'adah. Naam. Pertanyaannya, ungkapan ini betul atau tidak? Hah? Pertanyaan, ungkapan ini betul atau tidak? Ya betul. Baik. Maka untuk itu kita harus waspada. Jaga diri kita. Kita menjadi seorang ahli ilmu atau menjadi seorang penuntut ilmu, kita perlu ingat. Tetap kita sucikan hati kita, tathiru wi'a'il ilmi, dari najis-najisnya yang merusak diri kita, merusak hati dan diri kita. Najisnya ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Naam. Coba perhatikan ungkapan beliau lagi. Wa innama yata'allamul insanu. Manusia itu mempelajari, belajar itu biwasitati malakin. Dengan atau melalui perantaranya malaikat. Ini coba lihat komentarnya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Maksudnya adalah dengan bi'anatihi wa tasdidihi bil ilmi. Ini penting. Dengan bantuan dan bimbingan malaikat dalam meraih ilmu tersebut. Dan kata Syekh Al-Utsaimin, wa ruwiya fi hadzal ma'na asya'u minha hadis. Dalam makna ini ada diriwayatkan beberapa hal, di antaranya hadis man ujbira alaihi yakni 'alal qada'i fa inna ma'ahu malakun yusaddiduhu. Siapa yang dipaksa atasnya, yakni atas jabatan hakim, maka sungguh bersamanya ada malaikat yang akan membimbingnya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa ikhtulifa fi thubutihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai kesahihannya. Demikian pula ada makna hadis yang lain. Ada makna yang lain dalam hadis innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Ini hadisnya hasan. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu wa isnaduhu hasan. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayapnya. Di sini ada kalimat la tada'u, benar-benar meletakkan sayapnya. Ajib. Jadi sekarang ini malaikat ada membersamai antum, membersamai kalian, maka dudukmu jangan duduk yang tidak baik. Ya. Fokus dalam talabul ilmi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Apa sebab malaikat seperti itu? Ya, sebab mereka ridwan bima yasna. Ridha, senang dengan apa yang mereka lakukan. Lalu kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna min jumlati ma yandariju fi hadzal ma'na 'inda ba'dihim i'anatal malaikati tasdidiha wa dalalatiha wa irsyadiha lil muta'allimi alal khair. Di antara hal yang tercakup dalam makna ini menurut sebagian ulama adalah bantuan malaikat dalam membimbing, menunjuki dan mengarahkan penuntut ilmu menuju kebaikan. Masya Allah. Ikhwati fillah. Juga ada hadis yang lain, ada ayat yang lain yang menjelaskan begini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu", sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabbunallahu tsumma istaqamu", Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, kemudian para malaikat pun turun kepada mereka. Ajib, ini disebutkan dalam surah Fussilat. Ya, Masya Allah. Betul Fussilat, Ustaz ya? Santum. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tentu adalah orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami dan istiqamah dalam ilmu. Taib. Malaikat turun. Masya Allah. Jadi seseorang tersebut mendapatkan ilmu melalui perantara malaikat. Allahu Akbar. Ini diantaranya. Malaikat turun. Maka jangan diremehkan. Tapi jangan pula ditafsiri hadis ini seperti sebagian orang.
seingat saya pernah mendengarkan penjelasan dalam hadis ini di sebagian asatizah kita dulu. Cuman saya siapa orangnya, Ustaz Abu Ihsan atau Ustaz Zuna Zainal Abidin atau yang lainnya. Ada penuntut ilmu di zaman Ibnu Hajar atau yang lainnya. Saya lupa. Di mana mereka jinjit ya. Karena khawatir malaikat itu kan hadir. Ya. Tapi bukan begitu maksudnya. Akhirnya mereka terangkan. Cuman saya belum baca di mana referensinya, tapi seingat saya dulu saya pernah belajar ini. Mungkin dalam penjelasan kitab Bulughul Maram ya, atau kitab yang lainnya. Wallahu taala alam. Sudah lama sekali. Ya, tapi saya pernah mendengar seperti itu. Antum perlu dicek lagi di mana referensinya. Nah, namun saya tidak lupa. Jadi ada yang jinjit. Tapi akhirnya tidak lupa dalam makna itulah yang saya ingat. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan satu saat kita dapat referensinya di mana. Kalau saya lupa, wa ma ansanihi ila syaitan. Kalau memang itu hanyalah penjabaran beliau, berarti tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Nah, kemudian juga dari kelalaian-kelalaian saya. Mudah-mudahan kita bisa catat lagi setiap fawaid-fawaid yang kita dengar. Taib, ikhwati fillah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal akhlaqudz dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq, dan akhlak yang tercela itu bisa diketahui dalam kitab-kitab akhlaq. Makanya saya selalu bilang referensi yang paling luas dalam masalah akhlak itu adalah yang saya dapati ya. Itu kitab Nadratun Na'im, Mausu'atu Nadratun Na'im fi Akhlaqi Rasulil Karim. Ensiklopedi akhlak mulia ya. Itu kitab luar biasa. Belasan jilid, 12 jilid, dan itu disebutkan 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela. Berarti kalau seperti itu, sudah semestinya di pondok-pondok pesantren difokuskan belajar akhlak ini. Karena akhlak itu yang utama diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Akhlak para penuntut ilmu. Jadi tahun-tahun awal anak, apalagi kalau taman SMP-nya tidak di pondok kita, tidak dari SD dengan kita, tidak dari TK, tidak dari SD dengan kita. Sudah semestinya mereka diterbiyah dulu, tarbiyah imaniyah, ditakdib dulu dengan pendidikan adab. Ya, itu seharusnya. Makanya bagian awal dengan wallahu taala alam, dengan kondisi umat yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini, anak-anak kita yang tidak terdidik akhlaknya, sudah semestinya pondok pesantren tersebut ya ikhwan, itu menanamkan iman, menanamkan adab, menanamkan akhlak pada tahun-tahun awal. Di sanawiyah dalam makna SMP di kita. Ya. Bukan sanawiyah makna Saudi. Kalau Saudi ya SMA itu. Fahim tuh? Makanya kalau anak kita, orang tua, nanti kita belajar babnya. Menuntut ilmu itu yang betul itu gurunya betul, muridnya betul, orang tuanya betul. Makanya apabila ada seperti yang dicontohkan oleh Ustaz Zuna Ahmad Sabiq hafizallahu ta'ala, seperti Al-Furqan yang sudah terstruktur kurikulumnya, apabila memang melihat anak kita belum pas di pondok Al-Furqan, itu dengan rela hati carikan dulu tempat lain dia belajar. Sebab nanti malas-malasan, tidak beradab, nggak efektif. Toh nanti juga akan jadi ta'amul kibar, summus sigar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Ini perlu diingat. Fahim tuh? Jadi pelajarannya mau tinggi-tinggi, gimana mau tinggi kalau fondasinya tidak kokoh? Makanya seharusnya menyuburkan hati dulu sebelum yang lainnya. Inilah yang disebut dengan belajar iman sebelum Al-Quran. Seperti perkataan Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Belajar adab sebelum ilmu. Ini paham ini? Jadi
Sudah seharusnya itu. Maka karena pondok kita tidak struktur seperti di Al-Furqan, maksud saya tidak tidak yang tujuannya sudah ini kan Al-Furqan itu berarti yang sudah ada dasar, yang sudah dari SD atau sudah dari ini, ya. Karena lingkungannya Masya Allah sudah banyak yang dari sekolah-sekolah sunnah, ya. Nah itu bagus. Tapi kalau belum levelnya seperti itu, jangan. Kita guru bisa salah adab. Kalau masyarakat awam atau mungkin orang-orang yang tidak ada dasarnya di sekolah umum, bahkan yang sudah rusak, ya kurikulum kita yang harus kita sesuaikan. Kalau tidak, itulah akan terlahir murid-murid yang apa? Murid-murid yang berilmu tapi biadab. Murid-murid yang tidak cinta kepada iman, tidak cinta kepada ibadat, tidak cinta kepada adab. Fahim tuh? Ini camkan ini. Menyusun kurikulum itu ya begitu. Kalau enggak kita menjadi guru yang kurang adab alias biadab juga. Bisa dipahami maksud saya, Ustaz? Nah, ini penting sekali. Sebab ma'rifatu halil mad'uwin kita, mengetahui kondisi orang yang kita dakwahkan itu, ya harus kita pahami dulu baru menetapkan kurikulum atau materi apa yang harus diajarkan. Oh, pelajarannya nggak tinggi-tinggi di situ, masih ya gitu-gitu. Hei, bukan itu. Maslahat yang ada untuk tulab kita seperti apa. Cuma kadang-kadang guru-guru nggak sabar. Maunya, ya kalau murid nggak mau ya lecut. Itu dia. Murid nggak mau ya direkes, dimasuki dalam kolam, terus ya dihukum. Ya kalau begitu dari awal betul nggak usah diterima. Nah itu lebih tepat. Di awal betul tidak diterima. Makanya betul-betul dibuat dulu visi misi di setiap jenjang pendidikan kita itu. Kalau tidak begitu kita bisa salah adab. Kalau guru orang tua nuntutnya, ya itu tidak bisa kita. Ini loh kurikulumnya. Jadi sebagaimana Al-Furqan sudah programnya sudah terstruktur untuk bisa melanjutkan kuliah kemana, ke Madinah atau ke luar negeri, ke negeri para ulama. Nah itu mestilah orang tua menyesuaikan anak. Jangan dipaksakan. Kata Ustaz Ahmad Sabiq, hafizallah ta'ala, jangan paksakan, rela hati dulu. Guru lah yang tahu kondisi anak tuh. Ini orang tua kadang komplain pula. Masa anak orang lain terima, anak saya enggak. Ini keliru nih. Guru lah yang paham resep seorang yang sakit atau seorang pasien itu diketahui oleh dokternya. Cuman sayang betapa banyak orang tua yang ingin mendidik anaknya dikasih resep sama guru tersebut, dia tidak percaya. Sama dokter dia percaya. Ya padahal penyakit hati lebih berbahaya. Allahul musta'an. Tidak baik apabila merawat ayam di satu kandang yang dalam kandang tersebut ada ular. Faham tuh? Di sini lebih parah lagi contohnya. Disebut akhlak yang tercela itu dengan kilabun ma'nawiyatun. Anjing-anjing maknawi. Allahul musta'an. Bisa dipahami? Makanya ya ikhwan ingat, salah satu yang mesti kita jadi rujukan Mausu'atul Adab, kitab Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab karya Syekh Abdul Aziz bin Fatih Sayyid Nada itu, tapi juga kitab Nadratun Naim, ya, ensiklopedia akhlak. Ada juga sekarang Mausu'atul Akhlak kitabnya. Ya, bukan Nadratun Naim tapi ada kitab yang lain, saya lupa penulisnya, ensiklopedia akhlak namanya. Bisa dipahami maksud saya? Ini mesti nih. Mesti. Mudah-mudahan dipahami. Waliyahtariz khususan anit takabburi, dan hendaklah ia menjauhkan diri dari sikap takabbur, sombong. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu. Karena bersama kesombongan itu ilmu tidak akan bisa diraih. Tidak akan bisa diraih.
Dalam hadis Nabi definisi sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah. Yang boleh sombong itu siapa? Yang boleh sombong siapa? Hmm? Siapa? Iblis boleh sombong? Enggak boleh. Justru ketika dia sombong, saya lebih baik dari Adam, akhirnya dia menjadi makhluk yang tercela. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Enggak boleh. Dalam hadis sombong itu kan innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Jadi sombong itu tidaklah akan menuntut ilmu orang-orang yang sombong. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Tidaklah menuntut ilmu orang-orang yang malu dan sombong. Jadi sudahlah orang-orang yang malu itu dan sombong itu tidak akan menuntut ilmu, dia juga tidak akan meraih ilmu. Tidak akan meraih ilmu. Dia tidak mau menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu ada menghinakan diri. Nah itu. Duduk bersimpu di hadapan guru itu kan menghinakan diri itu. Berat itu. Makanya umpamanya ada seorang ustadz selepelan dia umurnya. Mau menghinakan diri ke guru tersebut. Karena ketika kita memang berguru padanya, mau tidak mau, dia adalah abun ruhnya kita, bapak ruh kita. Makanya orang yang sombong tidak akan menuntut ilmu dia. Tidak mau dia. Dan keberkahan ilmunya juga tertutup. Tidak ada keberkahannya itu. Allahul musta'an. Qila al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Dikatakan dalam syair. Ini hafal ini. Ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Muta'ali itu yang meninggikan dirinya, menyombongkan diri, tinggi hati, sombong. Kasaili bagaikan air bah. Harbun lil makanil ali. Musuhnya adalah tempat yang tinggi. Jadi air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tidak bisa. Taib. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah. Seperti kisahnya Ibnu Abbas, ya menghinakan dirinya. Mau menunggu gurunya. Padahal beliau adalah anak paman Nabi. Tapi akhirnya dia mendapatkan ilmu. Allahu Akbar. Jadi sifat sombong itu di sini kan dah beliau sebutkan wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Kitab kita ini tidaklah mengandung penjelasan ini. Tapi beliau masih sebutkan satu poin di antara kilabun ma'nawiyatun itu. Apa itu? Sombong. Karena sombong ini berbahaya. Sombonglah yang telah merusak iblis laknatullah menjadi makhluk yang tercela. Sombonglah yang merusak banyak generasi terdahulu dan akan banyak juga merusak generasi kini dan yang akan datang. Sifat sombong. Sombong dalam menuntut ilmu. Tidak mau. Ya. Allahul musta'an. Ya. Maka memandang seorang guru dengan pandangan hina, pandangan remeh itu juga bagian dari sifat kesombongan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Coba lihat syarahnya Syekh Al-Utsaimin fidhillah ta'ala.
Beliau pun menyebutkan begini. Apa sebab sombong itu? Li'annahu min a'zami qawati'i ta'zimil ilmi. Karena sesungguhnya sifat sombong di antara perkara yang besar penghalang untuk mengagungkan ilmu. Dan hakikatnya takabbur raddul haqqi wa ihtiqarun nas, seperti dalam hadis itu. Ya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sini ada dua riwayat rupanya, al-kibru wa ghamtun nas. Dalam satu riwayat lain batarul haqqi wa ghamtun nas. Baik. Di sini syair ini ada menarik penjelasan Sa'al Utsaimin. Lihat itu. Beliau mengatakan begini. Kasaili harbun lil makanil ali. Ay anna sailal ma'i idza warada ala makanin alin min haddin min ramlin fa innahu ya'khudhu syai'an fa syai'an hatta yatada'da'a. Fakadzalikal kibru yuskitu talibal ilmi. Air banjir, jika mendatangi tempat tinggi berupa gundukan pasir misalkan. Tempat yang tinggi min haddin min ramlin, gundukan pasir. Lihat itu. Ia akan apa? Ya'khudhu syai'an fa syai'an, mengikisnya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya jadi runtuh. Demikian pula kesombongan, ia akan menjatuhkan penuntut ilmu tersebut. Allahul musta'an. Maka orang yang sombong ia akan menyibukkan diri. Ia akan jatuh di hadapan keperkasaan dan otoritas ilmu tersebut. Maka pilihannya ia melepaskan kesombongannya lalu bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Atau ia akan hancur binasa bersama kesombongannya. Allahul musta'an. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Bagaimana detailnya agar kita lepas dari sombong? Bagaimana kita selamat dari penyakit-penyakit hati ini? Maka disitulah pentingnya kita belajar al-akhlaq. Ya, kita belajar akhlak. Doakan saya berumur panjang sampai saya mengajarkan kandungan-kandungan kitab Nadratun Naim tersebut, insyaallah taala. Semoga Allah taala berikan kita rizki dan berikan kita taufik untuk meniti jalan ilmu ini. Cukup sekian, insyaallah taala. Daras kita ini hari ini kita tidak lanjutkan dulu, nanti besok subuh lagi kita lanjutkan. Karena siang, sore, sampai malam kita ndak kajian dulu. Ya. Karena nanti saya ada pekerjaan, saya mau menulis dan yang lain-lainnya. Nanti malam ada kajian. Ya. Di An-Nur dan silakan ikut. Dan silakan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya yang lain untuk bersih pondok, dan sebisa mungkin besok kita lanjutkan. Ya, kita lihat maslahat sebisa mungkin. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dulu sewaktu saya tidak ngisi kajian, silakan dilanjutkan dahulu untuk karangan pondok kita. Mudahan kita lanjutkan ini sesi 26, Ustaz ya. Taib. 27. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki untuk melanjutkannya dan mengkhatamkan kitab ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beras di pondok.